Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil dengan NIM 10 Pendidikan Komputer kelas A angkatan 2023. Nah, jadi di sini saya akan menyimpulkan dari presentasi kelompok 3 yang mengenai tentang tema, topik, dan kerangka karangan. Nah, baik, mungkin saya akan menjelaskan itu tentang topik. Nah, topik di situ dia menjelaskan bahwa sesuatu yang menjiwai cerita atau sesuatu yang menjadi pokok masalah dalam cerita. Nah, mungkin tema ini bersyarat untuk amanat atau tujuan pengarang menulis cerita. Nah, lalu untuk topik itu adalah suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum dan abstrak. Nah, pada dasarnya merupakan pokok pembicaraan dan keseluruhan tulisan digarap dan sebagai landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksud dari penulis tersebut. Nah, lalu untuk bagian kerangka, nah di sini dia menjelaskan kerangan itu untuk suatu rencana kerja yang membuat ketentuan-ketentuan pokok. Nah, terus bagaimana suatu topik harus diperinci dan dikembangkan serta memungkinkan seorang penulis membedakan gagasan utama dan gagasan-gagasan tambahannya. Nah, lalu untuk hubungan antara topik, tema, dan sebagai kerangka karangan. Nah, jadi di sini itu topik untuk sebagai pondasi, yang dimana tanpa topik yang jelas penulis akan kesulitan menentukan arah dan fokus untuk penulisan. Terus untuk tema ini sebagai penyempurnaan topik, yang dimana tema memberikan fokus dan arah yang lebih jelas sehingga karangan memiliki tujuan yang lebih spesifik. Nah, terus untuk yang kerangka karangan ini sebagai alat organisasi. Nah, di mana di sini untuk membantu penulis berorganisir ide-ide yang berkaitan dengan tema dan topik sehingga tulisan menjadi sistematis dan logis. Nah, untuk langkah-langkah menyusun kerangka karangan itu ada 5. Nah, yang pertama dia menjelaskan tentang menentukan topik dan tema, dan mengumpulkan bahan dan data, membuat daftar ide pokok dan mengumpulkan ide pokok, lalu menyusun kerangka karangan. Nah, terus di menyusun kerangka karangan itu ada terbagi 3. Yang pertama ada pendahuluan, pembahasan, dan penutup, yang dimana pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Lalu di bagian pembahasan itu ada definisi, pembahasan, dan studi kasus. Lalu di penutup seperti biasa ada kesimpulan dan saran. Nah, lalu di situ ada tantangan-tantangan dari tentang topik, tema, dan menyusun kerangka karangan. Yang dimana tantangan dari topik itu mungkin kesulitan menemukan topik-topik yang menarik, atau mungkin topik terlalu luas atau mungkin terlalu sempit. Lalu tantangan untuk penentukan tema itu biasanya ada tema yang kurang spesifik, nah dimana tema itu tidak relevan dengan topik. Lalu ada kerangka karangan dimana tantangannya itu yang biasa tidak terstruktur atau kurangnya ide pendukung. Nah, baik, itu saja yang saya simak dari atau menyimpulkan dari presentasi untuk kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.